Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian adik-adik mahasiswa? Semoga Allah SWT senantiasa mengaruniai kesehatan kepada kita. Tatkala kita sehat, insya Allah kita akan dapat menjalani setiap aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik, menunaikan tugas dengan baik, dan lebih dari itu insya Allah kita bisa menghasilkan karya yang bermanfaat. Sekali lagi saya ingin menekankan perlunya kita berikhtiar untuk menghasilkan karya. Mengapa demikian? Menurut hemat saya, dan saya yakin kita bisa bersepakat, intelektualitas seseorang, kecendekiaan seseorang akan lebih ditentukan seberapa banyak dan seberapa berkualitas karya yang telah dihasilkannya daripada yang kita omongkan. Terlebih bagi kalian mahasiswa sebagai sosok pemimpin masa depan bangsa. Harapan kita, karya-karya yang kita hasilkan tersebut bukan saja berguna bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, baik, kita mulai perkuliahan kita. Melalui mata kuliah semantik, kajian makna ini, kita akan banyak melakukan diskusi tentang ihwal, arti atau makna, serta mendalami seluk-beluk tentangnya, baik secara teori maupun penerapannya. Disadari atau tidak, sesungguhnya dalam kehidupan keseharian kita dan siapapun, kita tidak pernah bisa melepaskan diri dengan makna. Hal ini kiranya jelas, karena dalam setiap aktivitas berkomunikasi dalam berbagai ranah kehidupan, untuk berbagai kepentingan, sesungguhnya kita terlibat di dalam penyampaian makna dan pesan. Dan sebaliknya, mitra tutur kita memahami makna dan pesan yang kita sampaikan. Kedua peran tersebut silih berganti bertukar, sehingga terjalin komunikasi dan interaksi yang baik dan tentu efektif. Adik-adik mahasiswa, mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan teoretik tentang semantik serta kemampuan Anda di dalam menganalisis makna. Setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda antara lain diharapkan satu, memiliki pemahaman tentang hakikat semantik, hubungan semantik dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, konsep makna, pendekatan makna, ragam makna, relasi makna, perubahan makna, penamaan. Serta yang penting yang kedua, kalian diharapkan memiliki kemampuan menganalisis makna dengan menggunakan berbagai pendekatan dan menyusunnya dalam sebuah laporan, dan bahkan saya harapkan nanti kalian bisa menyusun artikel ilmiah yang bisa dipublikasi di jurnal ilmiah. Perkuliahan ini dirancang 16 kali pertemuan adik-adik melalui pembelajaran bauran atau blended learning. Namun demikian, karena kondisi pandemi COVID yang belum tahu kapan berakhirnya, pembelajaran akan kita lakukan dengan daring, baik secara sinkronus maupun asinkronus, dengan mengefektifkan laman sepada UNS milik kita. Bahan ajar yang digunakan selain bersumber dari buku teks, juga artikel-artikel hasil penelitian dari jurnal baik nasional maupun internasional, tetapi juga dari pengalaman kalian. Perkuliahan ini lebih menekankan pada keaktifan kalian. Tentu keaktifan yang dimaksudkan di sini bukan sekadar kalian datang atau hadir mengikuti perkuliahan, tetapi yang lebih penting saya tekankan adalah kualitas proses. Anda selalu merespon apa yang
saya tanyakan, Anda bisa mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan konsep dasar semantik dan kedudukan semantik dalam studi bahasa. Melalui perkuliahan ini kalian diharapkan memiliki penguasaan tentang konsep dasar semantik, perbedaan sintaksis, semantik dan pragmatik, dan kedudukan semantik dalam studi bahasa. Tahukah kalian apa sesungguhnya semantik itu? Terkait dengan ini, banyak pakar telah memberikan pandangannya. Menurut John Lyons dalam bukunya Semantics, semantic is generally defined as the study of meaning. Semantik pada umumnya didefinisikan sebagai studi atau kajian tentang arti atau makna. Sementara itu menurut Palmer, semantics is the technical term used to refer the study of meaning, and since meaning is a part of language, semantic is a part of linguistic. Semantik merupakan istilah teknikal yang digunakan untuk mengacu pada studi makna, dan karena makna menjadi bahagian dari bahasa, maka otomatis semantik menjadi bahagian dari linguistik. Pendapat kedua ahli tersebut sudah sangat jelas, tapi tentulah belum cukup bagi kalian, bagi Anda. Masih banyak ahli lain yang memberikan pandangannya tentang semantik seperti Harvard, Morris, dan masih banyak lagi para ahli termasuk para linguis Indonesia. Selanjutnya menjadi tugas Anda baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk bisa mengeksplorasi lebih banyak dan lebih dalam lagi dari berbagai referensi yang tersedia untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan yang lebih penting lagi, kalian diharapkan, saya harapkan bisa merekonstruksi pengertian Anda menurut Anda sendiri. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai, bahasan kedua kita adalah cakupan semantik. Kita bisa membedakannya atas dua hal, yakni semantik dalam pengertian luas dan semantik dalam pengertian sempit. Semantik dalam pengertian luas mencakup tiga hal, yaitu semantik, sintaksis, dan pragmatik. Barangkali Anda bingung dengan pembagian ini. Jika jawabannya iya, berarti kalian sudah terlibat di dalam proses belajar secara benar. Dalam pembagian tersebut dinyatakan bahwa semantik mencakupi semantik juga. Ini tentu agak membingungkan. Sementara itu dalam pengertian sempit, semantik mencakup teori referensi dan teori makna. Teori referensi berfokus pada acuan dari tanda bahasa. Misal, kata kursi menunjuk pada denotatum benda yang biasa kita duduki. Selain benda, denotatum bisa berupa aktivitas, sifat, dan bisa juga keadaan. Sementara itu, teori makna berkaitan dengan konotasi, yakni nilai rasa yang melekat pada kata tertentu. Misal, kata ibu memiliki konotasi yang berbeda dengan mama. Sungguh pun secara denotasi kedua kata itu sebenarnya sama. Teori makna juga berkaitan dengan intensi atau maksud. Maksud akan kita ketahui kalau kita mengetahui konteks tuturan tersebut. Misal, penggunaan kata hebat dalam kalimat hebat benar karyamu yang diucapkan seorang dosen saat mengetahui mahasiswa melakukan plagiasi dalam menulis karya ilmiah. Kata hebat tersebut tentu tidak bisa dimaknai unggul atau baik, tapi justru sebaliknya. Adik-adik mahasiswa, kita kembali pada pokok bahasan cakupan semantik. Untuk keperluan ini, kita ikuti pandangan para pakar berikut ini. Yang pertama, pandangan Morris. Morris membedakan semantik
atas pragmatik, semantik, dan sintaksis. Pragmatik menelaah hubungan tanda-tanda dengan para penafsir. Semantik menelaah hubungan tanda-tanda dengan objek yang merupakan wadah penerapan tanda tersebut. Sementara itu, sintaksis merupakan telaah hubungan formal antara tanda di satu sisi dengan tanda-tanda yang lain. Morris sendiri tidak puas dengan formulasi pertama yang dibuatnya. Lebih lanjut dinyatakannya bahwa pragmatik sebagai semiotik menelaah asal-usul penggunaan serta efek tanda Kedua, pandangan Rudolf Carnap. Menurut Carnap, jika acuan secara nyata dibuat untuk pembicara, maka masuk dalam bidang pragmatik. Jika kita mengikhtisarkan dari pemakai bahasa dan hanya menganalisis ekspresi atau penanda, maka masuk bidang semantik. Dan jika kita mengikhtisarkan penanda-penanda dan hanya menganalisis hubungan antara ekspresi-ekspresi, maka masuk bidang sintaksis. Ketiga bidang tersebut tercakup dalam semiotik. Yang ketiga, pandangan Stalnaker. Mengacu pada pendapat Morris, Stalnaker berpendapat bahwa sintaksis menelaah kalimat-kalimat. Semantik menelaah proposisi. Ingat, proposisi adik-adik, bukan preposisi. Yang ketiga, pragmatik menelaah perbuatan-perbuatan linguistik beserta konteksnya. Pandangan Carnap ini kiranya merupakan satu pendapat yang sederhana yang sampai sekarang ini banyak diikuti oleh para linguis dan kita semua. Adik-adik mahasiswa, masalah mendasar lain yang perlu segera dipahami adalah hakikat, arti, atau makna itu sendiri. Untuk memudahkan pembahasan, baiklah kita meminjam istilah yang diwariskan oleh bapak linguistik modern kita, Ferdinand de Saussure, yang sangat masyhur dengan bukunya Linguistik dan Linguistik General, yaitu dikotomi signifiant dan signifi. Menurut de Saussure, setiap tanda atau sign terdiri atas dua. Yang pertama adalah signifiant, yang mengacu pada ekspresi atau penanda, yang tidak lain adalah wujud fonemis dari tanda, dan signifi yang mengacu pada konsep atau petanda. Misal, saya berikan contoh kata meja sebagai tanda atau sign. Kata meja terdiri atas penanda yang wujudnya terdiri atas 4 fonem, yaitu M, E, J, A. Dan petanda mengacu pada konsep meja. Ketiganya ini bersifat intralingual yang mengacu pada dunia luar bahasa yang berupa benda meja yang bersifat ekstralingual. Adik-adik mahasiswa, bahasan terakhir kita pada pertemuan kali ini adalah semantik dalam sistematika bahasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kajian bahasa dapat kita bedakan atas kajian tata bahasa atau yang lazim kita sebut gramatika, fonologi, dan leksikon. Kajian gramatika dapat kita bedakan atas kajian sintaksis dan morfologi. Kajian sintaksis selanjutnya mencakup fungsi, peran, dan kategori. Kajian sintaksis, peran, fungsi, dan kategori ini tidak semuanya ada unsur makna di dalamnya. Yang ada makna di dalamnya hanyalah peran dan kategori. Berkenaan dengan kajian sintaksis pada aspek peran dan kategori serta morfologi inilah kita menemukan istilah semantik gramatikal, yaitu studi semantik yang objek kajiannya
sintaksis, dan morfologi. Seperti kajian makna terhadap proses morfologis dari sebuah kata, baik itu berupa afiksasi, reduplikasi, dan kompositum, dan juga kajian makna pada tataran frasa dan kalimat. Sementara itu, semantik yang berobjekkan leksikon atau kosakata kita sebut semantik leksikal. Adik-adik mahasiswa, melalui pertemuan kita kali ini, kalian sudah memahami tujuan yang harus dicapai melalui perkuliahan semantik ini. Kalian sudah memahami pengertian semantik beserta cakupannya dan memahami arti dan makna. Saya berharap kalian bisa membaca dan memperdalam lagi topik tersebut dengan membaca banyak referensi yang terkait sebagaimana yang tercantum dalam RPS yang bisa kalian lihat di Spada. Sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya untuk mendiskusikan hubungan semantik dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Selalu bersemangat, adik-adik, menjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.